ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk memperhatikan ketakwaan kepada Allah adalah seorang muslim perhatian dengan apa yang dia dapatkan, perhatian dengan apa yang dia makan, perhatian dengan mata pencahariannya. Betapa banyak orang di zaman sekarang ini mencari harta tidak memikirkan halal dan haram. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus mengerti halal dan haram. Pada hari ini kita membahas tentang jual beli yang diharamkan di dalam syariat Islam. Apa saja jual beli yang diharamkan di dalam syariat Islam? Ada kaidah yang harus kita pahami. Hukum asal dari jual beli itu adalah halal dan boleh, sampai ada dalil yang menyatakan bahwa dia itu haram. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, ikhwan, rezeki yang halal itu sangat banyak caranya untuk mendapatkannya. Sehingga kita disuruh untuk mempelajari apa saja jual beli yang diharamkan, agar kita tidak terjatuh kepada yang haram. Jual beli itu diharamkan dengan 5 sebab utama. Yang pertama adalah barang yang diperjualbelikan adalah barang yang haram, maka hukumnya adalah haram. Yang kedua, jual beli yang di dalamnya mengandung unsur riba dengan segala jenisnya. Yang ketiga, jual beli yang diharamkan karena ada gharar, ketidakjelasan di dalam transaksinya. Kemudian yang keempat, jual beli yang di dalamnya terdapat kezaliman, penipuan, pengkhianatan, pengelabuan, maka diharamkan jual beli tersebut. Dan yang kelima, wasilah atau sarana menuju sesuatu yang haram, maka dia menjadi haram. Yang pertama, ayyuhal ikhwan, sesuatu yang haram, menjual sesuatu yang diharamkan, maka ini jelas kata Rasulullah SAW, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, jika mengharamkan sesuatu maka mengharamkan juga hasilnya. Berarti kalau kita menjual barang-barang yang diharamkan, contohnya menjual anjing, menjual babi, menjual minum-minuman keras, menjual patung-patung yang dimana disepakati oleh para ulama bahwa patung itu diharamkan, kemudian menjual alat-alat yang bisa melalaikan dan menjerumuskan kepada yang haram, begitu pula menjual racun, menjual wakaf dan lain-lainnya, maka ini sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan. Maka jika ada seseorang menjual sesuatu yang diharamkan, maka jual belinya menjadi haram. Begitu pula kata Nabi SAW, innallaha wa rasulah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya harramal khamra, telah mengharamkan khamar, wal maitata, begitu pula bangkai, wal khinzira, babi, wal asnam, dan juga patung-patung. Berarti apa?
harus berhati-hati terhadap apa yang kita jual. Betapa banyak kaum muslimin, dia tidak makan babi, dia tidak mau makan babi, diajak makan anjing, tidak mau makan anjing, tetapi dia ajak menjual kayu dari hutan, kayu yang dilarang untuk ditebang, laju. Menjual sapi curian, laju. Subhanallah, auzubillahi min dzalika. Kemudian yang kedua, diharamkan jual beli karena sebab riba. Apabila di dalam transaksi tersebut, jual beli tersebut ada riba, maka dia menjadi jual beli yang diharamkan. Contohnya jual beli yang di dalamnya terdapat hutang piutang, kemudian dari hutang tersebut berbunga atau bertambah dari nominal hutangnya, maka dia jatuh ke dalam riba. Dan ini sangat banyak ayol ikhwan. Sekarang ini kita katakan di mana-mana banyak sekali riba terjadi. Contohnya mau beli motor, riba, pakai leasing. Mau beli rumah, KPR, pakai kredit di bank. Mau beli kendaraan, sama, ke leasing. Mau beli ini, mau beli itu. Bahkan sekarang ini subhanallah, mau umroh juga pakai pembiayaan ribawi. Na'udzubillahi min dzalika. Riba menyebar di mana-mana. Maka kita katakan penjualan atau jual beli yang ada riba di dalamnya, maka semuanya itu diharamkan di dalam syariat. Maka kita perlu belajar apa saja jenis-jenis riba. Ya, seperti kaidah riba yang sangat masyhur, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat untuk orang yang menghutangi, maka dia adalah riba. Dan betapa banyak riba yang sudah menyebar di dunia ini, maka kita katakan ayol ikhwan, dampak dari riba itu sangat bahaya sekali. Baik. Kemudian selanjutnya, riba itu ada dua secara umum. Ada riba nasiah, yaitu penambahan dari sebab pengunduran waktu. Itu namanya nasiah. Ada nasa, ada selang waktu. Apabila dari hutang ada penambahan nilai hutangnya, maka jatuhlah dia ke dalam riba. Maka kita berhati-hati. Begitu pula ada riba fadl. Riba fadl itu transaksi antara barang-barang ribawi. Yang harus cash. Contohnya kita beli emas harus cash, beli perak harus cash. Ya. Begitu pula barter, makanan dengan makanan itu harus cash, tidak boleh berhutang. Tapi kalau beda sifatnya seperti uang dengan beras, misalkan uang dengan gandum, maka tidak menjadi masalah. Nah, di sini ya ikhwan, transaksi tukar menukar emas ini juga bisa rawan terjadi riba di dalamnya, dan kita perlu mengetahui hukum-hukum seputar riba di dalam jual beli. Kemudian yang ketiga ya ikhwan adalah kemudian riba ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, wa mukilahu, dan yang memberi makan riba, wa katibahu, juru tulisnya, sekretarisnya, tukang tulisnya, wa syahidai, dan juga dua saksinya. Jadi jangan kira yang kena dosa riba itu cuma yang memakan ribanya. Yang jadi nasabah itu juga kena laknat. Yang jadi nasabah riba, yang membayar kepada bank, kepada leasing, hati-hati, laknat Allah dan Rasulnya. Makanya jangan tergiurlah. Mau mobil harus yang baru nian, mau sepeda motor harus baru nian, mau rumah harus di perumahan nian. Nenek moyang kita bisa punya rumah luas, kebun luas, nggak pakai riba-ribaan.
Bisa nabung emas, bisa nabung perak, nggak pakai riba-ribaan. Bisa punya kendaraan, nggak pakai riba-ribaan. Nenek moyang kita ada bukti ribuan tahun, bukan ratusan tahun, bisa punya sesuatu tanpa bank, tanpa leasing. Cuma sekarang banyak kaum muslimin yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin dengan yang halal, sehingga dia menjerumuskan dirinya kepada yang haram. Ini masalahnya. Kurang yakin kepada Allah, kurang bertawakal kepada Allah, sehingga apa? Jatuh kepada yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Saya bertanya di satu kota, ya, tentang travel umroh. Di sini Ustadz, yang tidak pakai leasing itu cuma 3 travel katanya. Astagfirullah, saya bilang, sebanyak ini travel pakai leasing semua? Iya, cuma 3 atau 4 Ustadz yang tidak pakai talangan umroh. Subhanallah, saya bilang, bagaimana mau diberkahi kalau umroh saja awalnya sudah salah? Ya kalau nggak mampu nggak usah, yang mampu baru silahkan. Kan seperti itu. Begitu pula sekarang memang dana talangan haji sudah tidak ada. Sekarang dana talangan haji tidak ada, dana talangan koperasi ada. Subhanallah. Maka kita katakan jangan tertipu, ya, jangan tertipu. Kemudian yang ketiga, ya ikhwan, diharamkan jual beli karena sebab gharar, yaitu ketidakjelasan. Baik tidak jelas pada akad, pada barang, pada harga pembayaran, pada ajal penunaian. Kalau dia tidak jelas, maka dia jatuh kepada gharar. Contohnya, gharar pada barang, menjual baju di dalam karung. Ini berapa? Oh, ini semuanya 700.000. Ada baju-baju bagus, ada baju-baju jelek. Kalau dia dapatkan baju-baju bagus berarti untung. Kalau dia dapatkan baju-baju jelek, rugi. Nah, di sini gharar itu karena ketidakjelasan, bisa untung, bisa rugi. Contohnya di daerah kita mungkin ada yang memelihara sapi. Saya punya sapi, kalau kamu menemukan sapi saya jual ke kamu 5 juta. Saya jual sapi saya yang pergi ke hutan dengan harga 5 juta. Kalau ketemu, untung. Kalau tidak ketemu, buntung, rugi. Makanya gharar diharamkan, karena ada di dalamnya terdapat perjudian. Ada yang untung dan ada yang rugi. Makanya diharamkan di dalam syariat kita ini. Ya. Seperti juga ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, menjual barang yang belum diserah terimakan, masih di toko, belum diqabad, belum dipegang, belum diserah terimakan, tapi dijual lagi. Maka yang seperti ini bisa terjadi potensi pembatalan sepihak dari pihak toko, sehingga transaksi kita kepada pihak yang berikutnya itu batal. Berarti kan merugikan. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, jual beli yang di dalamnya ada ketidakjelasan maka dia diharamkan. Contohnya, membeli janin. Ada sapi, saya beli, misalkan saya mau beli janinnya. Ternyata ya harganya berapa? Harganya 1 juta ya. Bisa jadi janinnya 2, bisa jadi janinnya 1, bisa jadi gagal melahirkan. Bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Maka di sini ada unsur gharar, ketidakjelasan. Maka tidak boleh kita menjual janin. Kalau mau membeli sekaligus induknya. Kalau membeli induk yang hamil, maka hukumnya boleh. Ya, begitu pula ya ikhwan, membeli sesuatu yang tidak jelas, maka perlu kita berhati-hati di dalamnya. Jadi ini ayyuhal ikhwan, terhadap sesuatu yang tidak jelas, pada akad juga demikian. Contohnya kita dapatkan akad-akad, kalau terjadi maka dapat sekian, kalau tidak terjadi maka tidak dapat apa-apa atau hangus. Ini juga hati-hati. Ini terjadi gharar di dalam akad. Begitu pula gharar di dalam waktu penyerahan, itu juga termasuk bentuk gharar. Gharar di dalam harga, itu juga masuk.
Contohnya, saya mau membeli rumah kamu dengan 100 ekor kambing. Masalah tidak? Masalah. Kambingnya bisa jadi yang baru lahir 6 bulan, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun usianya, ada yang 2 tahun. Kalau misalkan dia bayar dengan kambing usia 6 bulan, rugi. Kalau dia bayar dengan usia yang 3 tahun, untung. Maka di sini bisa terjadi perselisihan yang sangat besar antara pembeli dan penjual karena ketidakjelasan membayar dengan apa. Ya, apanya itu yang tidak jelas, maka dia diharamkan. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha rabbakum. Kemudian yang keempat, jual beli itu diharamkan jika di dalamnya terdapat unsur kezaliman. Yang namanya kezaliman seluruh bentuk zalim, perbuatan zalim. Yang mana dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Termasuk di dalamnya adalah khianat, penipuan, khianat termasuk di dalamnya. Contohnya saja al-ghish. Ya, di pasar-pasar itu banyak bilangnya 1 kilo ternyata cuma 9 ons. Penipuan. Bilangnya 10 kilo ternyata cuma 9,5 kilo. Begitu pula di antara bentuk zalim atau ghaban, penipuan, adalah melakukan tadlis. Dia sengaja dihias-hiasi padahal dia cacat, dibuat seperti tidak cacat. Maka seperti ini untuk menyembunyikan aib atau kekurangannya, maka yang seperti ini diharamkan di dalam syariat. Termasuk juga ihtikar, menimbun barang di saat sulit, menimbun barang yang sangat dibutuhkan di saat sulit. Maka orang-orang yang menimbun, contohnya beras, dulu pernah terjadi minyak goreng, dulu zaman minyak tanah dulu ya, mungkin pernah minyak tanah ditimbun, atau bensin, kalau zaman kita pernah kita alami menimbun bensin. Maka kita katakan ayo ikhwan, penimbunan untuk barang-barang yang sangat dibutuhkan di waktu sangat sulit, maka hukumnya diharamkan. La yahtakiru illa khati, tidaklah ada yang menimbun kecuali dia itu adalah orang yang berbuat kesalahan. Jadi intinya, selama dijual beli itu ada kezaliman, ada kecurangan, ada pengkhianatan, maka dia diharamkan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Kemudian yang kelima, yaitu sarana menuju yang haram. Sarana menuju yang haram itu hukumnya haram. Contohnya berjual beli tapi di dalam akadnya ada syarat menuju ke yang haram. Beli peralatan cicilan 0%, tapi kalau telat kena denda, itu riba, nggak boleh. Ada persyaratan ribawi di dalamnya, maka dia diharamkan. Ya begitu pula ya ikhwan, jual beli senjata di saat terjadi perang saudara di antara kaum muslimin, memfasilitasi kelompok ini, memfasilitasi kelompok itu. Yang harusnya kita sebagai seorang muslim mendamaikan pihak yang berselisih, ini malah menjual senjata kepada A, kepada B, kepada C. Maka seperti itu diharamkan. Begitu pula jual beli anggur. Anggur itu hukum asalnya halal, tapi kalau dijual kepada pembuat khamr atau minuman keras, maka menanam anggurnya haram, memeraskan anggurnya haram, mengantarkan anggurnya haram jika tujuannya adalah untuk dijadikan minuman keras. Ya, sama dengan barang-barang yang lain yang mana itu dipergunakan untuk sesuatu yang haram, maka dia juga menjadi haram. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di dalam kaidah disebutkan al-wasailu laha ahkam al-maqasid. Sarana-sarana atau perantara-perantara itu memiliki hukum maksud.
ya tujuannya. Begitu pula terkadang kita sangat ya bagaimana ya, ada yang menghalalkan orang kerja di bar sebagai penuang minuman keras. Subhanallah, padahal itu sangat jelas. Lu'ina fil khamri asrun, ada 10 orang yang dilaknat gara-gara minuman keras khamr. Salah satunya adalah wasaqiha, orang yang menuangkan khamr meskipun dia tidak membuatnya, meskipun dia tidak meminumnya, tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat berhati-hati terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini. Oleh karena itu ya ikhwan, sebenarnya yang halal itu banyak. Yang halal itu banyak. Ya, yang halal itu sangat banyak. Tetapi manusia ya karena nafsunya tidak sabaran. Tidak sabaran. Kalau dia mencukupkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan yang halal, maka insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu kehalalan, bukan pintu-pintu keharaman. Tetapi ingat, selalu berhusnuzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayo ikhwan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kalau kita mau beramal, kalau kita mau diri kita ini menjadi orang yang saleh, jangan sampai kita penuhi diri kita dengan hal-hal yang diharamkan. Begitu pula saya nasihatkan ya, banyak di sini adalah pekerja, jadilah para pegawai yang amanah terhadap waktu, amanah terhadap pekerjaan. Ya, satu perjuangan yang kita perjuangkan karena Allah Subhanahu wa taala kita niatkan, maka insya Allah itu kebaikan yang akan kita dapatkan, keberkahan yang akan kita dapatkan. Akhirnya sama-sama kita berharap kepada Allah agar senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk menapaki ya mencari jalan rezeki yang halal. Fa inna fadluhu la yunalu bima'siyatihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya karunia Allah tidak didapatkan dengan bermaksiat kepadanya. Akhirnya di hari Jumat perbanyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.